Hai. Hai, welcome to IM Kuliner College dan selamat datang di kitchen kami. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa sih kelebihan dari keunggulan Akademi Kuliner dan Bisnisnya. Nah, hari ini saya sendiri tidak ditemani atau saya akan ditemani dengan Chef Ivan. Chef Ivan merupakan chef Western kami dan hari ini kita akan kupas tuntas apa yang terdapat di modul Akademi Kuliner Academy. Nah, program ini adalah program unggulan kami yang dimana banyak siswa sampai saat ini sudah memasuki angkatan ke-16. Nah, yuk kita sambil ingin tahu informasi tentang akademinya seperti apa. Yuk kita langsung ke chefnya. Halo, Chef Ivan. Halo, Bobi. Nah, hari ini ada kegiatan apa nih, Chef? Hari ini ada membuat diskon untuk online. Apa? Hari ini untuk pelatihan Jack. Ini tambah Chef Ivan, dua. bisa kita sebentar bahas akademi kuliner yang ada di Palu. Baik. Oke, bisa kita sambil lihat ke screen seperti apa sih, Chef Ivan. Chef Ivan ini sendiri kan memang di program akademi dan regulernya lebih ke SPP-nya ke Western. Ya, Boleh tahu sedikit Chef Ivan, basic Chef Ivan pendidikannya sebelumnya itu gimana sih? Ya, saya dulu sekolah kuliner juga. Di situ saya diajarkan semua bagian. Jadi tidak untuk contohnya misalnya Western saja, itu ada untuk masakan internasional juga. Dan kebetulan untuk masakan nasionalnya di Indonesia, sebetulnya saya belajar lagi di Indonesia. Oke, sebentar kita sapa dulu Nisa yang sudah bergabung. Halo. Halo. Nah, kita balik ke apa yang sudah ada di modul seperti itu. Nah, kelebihan keunggulan akademi itu seperti apa? Gambaran luasnya mungkin dari bisa Nanti daftar ke Om No. Oke, kalau untuk akademi di ION sini untuk 1 tahun ini adalah yang kita unggulkan adalah siswa diefektifkan belajar dari Senin sampai Jumat, di mana mereka mendapat materinya sekali pertemuan itu 2-3 materi. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Nah, saya lihat ini ada angkatan Ini angkatan 9. Kurniawan. Nah, ini kan satu. Ya. Nah, ini kenapa dia bisa hadir hari ini? Oke, kalau Kurniawan sebenarnya sudah menyelesaikan sampai tahap training selama 6 bulan di hotel. Cuman karena kita ada pandemi COVID ini atau Corona ini, maka dia ke pending untuk sertifikasinya. Jadi ini ada beberapa materi yang sebenarnya harusnya diselesaikan. Ini menjadi ketinggalannya aja. Berarti kebetulan. Kebetulan. Balik ke poin yang tadi kita bahas modul akademis. Oke. Kelebihan keunggulannya itu seperti apa? Oke, kalau untuk akademi Senin sampai Jumat pendidikannya dan sekali pertemuan itu 2-3 materi yang diberikan. Betul. Nah, apalagi sih? Oke, kalau untuk pengajar, kalau misalnya kelebihan kita pengajar semua memiliki pengajar di bidang yang expertnya di bidangnya masing-masing. Ada juga, ya. Jadi kayak contoh sekarang nih, saya expertnya ke Western. Betul. Nanti ada siswa, ada pengajar juga yang expertnya ke tradisional Ya. atau konkret pastry. Oke, nah terus saya Oke, kalau untuk kalau saya jelaskan lagi adalah misalnya untuk pastry, kita ada untuk pastry-nya, chef pastry-nya sendiri yang expert di bidangnya, terus juga ada dekorasi untuk cake decoration, terus home cooking, ya home cooking masakan tradisional, terus juga ada kita nanti sampai kalau untuk khusus akademi 1 tahun ini ada food carving, juga ada kelas barista. Barista. Betul. Jadi ini kan saya pegang modul nih. Ya. Modul itu diberikan pada saat kapan siswa mendapatkan modul seperti ini? Oke, modul ini adalah nanti diberikan biasanya setelah siswa setelah memenuhi semua kewajiban pembayaran lunas. Gitu. Bisa dikatakan lunas dan setengahnya. Dan setengahnya. Oke. Terus tadi saya kan kelebihan keunggulannya yang tadi expectation side-nya kita masing-masing siswa akan mendapatkan pengalaman contoh dengan Sepipan seperti apa, terus seperti apa yang terakhir itu mereka mendapatkan barista. Jadi bukan kuliner aja, Sepipan. Betul. Terus juga ada barista lagi. Oke, ada tambahannya lagi untuk bahasa juga akan ada bahasa khusus yang 1 tahun yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Oh, jadi Nah,
karena kuliner kita prioritasnya kepada bisnis, jadi ada Mandarin for Business diberikan dan Inggrisnya kalau tidak salah preparation out to us. Iya, betul. And selanjutnya Terus ada lagi kelas entrepreneur ya, di mana siswa juga akan diberikan modal pengetahuan dia untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi di sini kita tidak mengajarkan siswa saja untuk ahli dalam memasak atau seorang chef. Di sini juga kita akan menghasilkan chef yang kompeten bahwa dia bisa untuk membuat usaha sendiri. Nah, bicara soal kompetensi, jadi kan memang kompetensi itu bisa dilakukan harus rutin dalam setiap hari ya, kompetensi. Terkait kompetensi itu berarti kalau seorang profesional itu harus mencakup luas, termasuk kewirausahaan tadi yang juga entrepreneur ini. Betul. Terus dari pengalaman dengan beda-beda chef juga itu, jadi merupakan dia bisa kompetensi dengan chef expertnya masing-masing. Gitu. Betul. Dan apalagi chef? Oke, semua diajarkan lah. Baik lagi seperti Pak Yogi bilang tadi semua dengan konsep masing-masing, di mana nanti pada akhir pelajaran di sini makanya kita bilang ada siswa akan diuji di LSP untuk mendapatkan sertifikasi standar nasional oleh BNSP. LSP itu ditunjuk oleh BNSP untuk mendapatkan standar sertifikasi di mana untuk kompeten untuk bekerja di Indonesia. Jadi profesional berkompetensi. Jadi Betul. secara keseluruhan mereka sebenarnya sudah diberikan atau diedukasi semua material dan termasuk kalau basic chef profesional itu berarti harus bisa menghitung biaya bahan, Betul. biaya harga jual segala itu diajarkan. Itu semua termasuk cost bahkan gizi. Tapi dari yang penting dari semua itu adalah mengenai health and safety dulu. Sebelum siswa ke dapur memegang bahan atau pengenalan bahan, pertama health and safety dulu. Hygiene dan sanitasi itu yang utama. Karena beberapa standar untuk memasuki dunia kulineri adalah tentang hygiene dan sanitasi itu yang utama. Sebelum dia memegang bahan, pengenalan bahan dan pengenalan alat-alat dan selanjutnya. Jadi pentingnya untuk seorang yang khususnya di bidang kuliner Ya. terus masuk detailnya persoalan chef itu paham yang namanya persoalan hygiene sanitasi, apalagi dalam kondisi sekarang kondisi yang sekarang ini yang dibilang mungkin ada new normal, sebenarnya di kuliner itu sudah dimulai dari abad sebelumnya ya, berarti new normal itu sudah dilakukan sama seorang profesional chef ya. Betul. Karena mereka harus benar-benar menjaga kebersihan sampai terakhir mereka sebelum mengolah itu apa yang harus diperhatikan juga. Jadi itu ada di materi atau tercatat di modulnya juga. Oke, semua itu tercakup dari kita materi. Jadi untuk 1 tahun ini, 1 bulan pertama diefektifkan siswa itu mendapat pelajaran di kelas teori. Itu semua mencakup hygiene, terus pengenalan bahan, terus equipment itu sebelum mereka praktek. Itu adalah modal mereka pertama untuk pengetahuannya. Jadi mereka terjun ke dapur. Sebelum mereka masuk menyentuh peralatan, jadi mereka harus dikenalkan dulu apa mendescribe atau mendetailkan apa sih alat-alat itu dan apa sih kegunaannya. Betul. Terus tadi kan terkait berarti kurikulumnya ya, Chef. Ya. Jadi 1 tahun itu mereka di 20% teori dan langsung praktek 80%. Ya, 80% praktek. Yang dibilang teori 20% itu pengenalan dari alat-alat sampai semua standarisasi bahan, pengolahannya, caranya, seperti itu. Nah terkait, berarti kan kalau kompetensi ini berarti kan mereka juga harus paham alat, ya kan? Betul. Kenapa dikenalkan alat? Bisa dikasih contoh kan sih? Kenapa mereka harus alat gitu? Oke, dasarnya gini, untuk memasak suatu masakan itu ada alat-alat tertentu untuk spesifikasinya masing-masing. Contoh, saya pakai contoh yang ada dekat sini, kita ada panci, ya, panci. Kita bilangnya ini ada 2 ukuran. Oke, ini flat bottom pan atau panci yang dasarnya lebih tebal. Ya. Oke, kenapa diperlukan dasar lebih tebal? Pertama adalah untuk mendistribusikan panasnya lebih even, lebih merata. Karena untuk di kompor yang stove ini yang langsung berkenaan dengan api, dia kalau bisa terlalu tipis nanti ada hotspot. Hotspot ini nanti di mana yang membuat makanan menjadi gosong biasanya untuk makanan gosong. Ini kita ngasih informasi juga dari tentang alat berarti penggunaan alat, manfaat dan kalau dibilang komposisi alat idealnya ada di kelas atau di seorang chef itu harus alat-alat pilihannya seperti apa.
Ya, kita akan mengajarkan juga alat-alat dan bahan-bahan ya, bahan-bahan yang membuat alat itu dari apa. Nah, itu adalah nanti untuk keamanan pangan juga. Contoh ada beberapa bahan yang tidak direkomendasikan untuk masak. Contoh dari seng atau yang dari bahan besi. Karena itu tidak boleh, nanti akan mengkontaminasi ke makanan. Oh, jadi Contoh memang ada kenapa diperlukan untuk dasar teori pengenalan alat, karena dia tahu ketika memang dia untuk belajar atau nanti membuka usaha, dia juga akan paham alat-alat apa yang dibutuhkan. Betul. Dan apa sih kegunaannya. Terus selain alat itu sendiri yang saya Rifan, sebenarnya kenapa sih seorang profesional itu memang harus paham tentang alat-alat yang harus digunakan? Seperti tadi, pertama untuk jenis masakannya apa, terus juga mengefektifkan, misalnya untuk dia membuat usaha, jadi menghindari kebanyakan beli alat peralatan ABC dan segala macam, dimana bisa menjadi sesuatu alat yang lebih ringkas, misalnya kayak stockpot ini atau saucepan ini, dia perlu misalnya bikinnya per hari 2 liter, 3 liter, dia nggak perlu beli yang kecil kalau emang itu, beli yang besar aja. Nah, ini fungsinya ini juga dia bisa untuk misalnya untuk bikin risotto atau bikin sup atau sekaligus. Nah, di situ ada kasihnya. Dan untuk alat juga emang investasinya agak lebih mahal ya untuk yang lebih ini. Karena jangka panjang. Karena untuk memakai jangka panjang, betul. Daripada kita beli yang lumayanan, yang seperti saya bilang tadi, misalnya ada hotspot. Kalau dia cuma burn aja, kalau dia sampai bolong, itu bahaya karena ke kompornya jadi biaya investasi. Nah, itu kan balik ke materi yang dibilang entrepreneur juga ya, dari kewirausahaan. Harus seperti apa sih ketika kalian memang berkompeten dalam artian chefnya, kalian juga berkompeten tentang alat-alatnya, kalian juga berkompeten tentang gimana sih memanage waktu ketika masak yang tadi saya bilang, ini bisa dibuat sup juga, ini bisa dibuat risotto juga. Oke, kayak gitu aja, kita ada time management. Jadi sebelum nanti begitu masuk kelas, kita akan mengajarkan pertama adalah step by step ya untuk awal-awal. Jadi siswa itu diajarkan kita bimbing. Contoh dari pemotongan itu akan kita selalu awasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contoh tergores atau kepotong. Ya. Jadi itu tetap kita dampingi. Oh iya, saya di sini ada baca juga kalau nggak salah siswa selama 1 tahun pendidikan akademi itu di-cover asuransi. Benar, betul. Jadi kenapa yang saya bilang tadi, saya tetap kita memperhatikan siswa itu gimana sih cara memotongnya, cara men-slice bahan, terus memilah bahan, terus gimana sih yang dibilang safety walk, ya kan? Ya. Terus gimana mereka olah kerja yang tadi saya bilang time management, mengolah waktu, terus apa lagi itu? Oke, selain itu juga mereka harus tahu balik lagi time management. Yang utama adalah mereka mengetahui bahan-bahan yang akan mereka gunakan, bahan yang benar untuk menghasilkan masakan yang benar. Kelebihan akademi yang terkait, nah, tadi saya bahas bahan. Kenapa sih bahan yang kita tekankan? Oke, kalau bahan adalah di sini adalah untuk menghasilkan suatu makanan baik, pasti kita memerlukan bahan yang baik juga, kualitas yang baik. Betul. Di sini untuk IONS bukan untuk akademi 1 tahun aja, untuk seluruh kelas reguler maupun akademi kita akan kasih bahan terbaik atau bahan premium, di mana kita bisa membedakan antara bahan yang biasa, yang maksudnya nanti kalau biasa akan jadi seperti ini. Contohnya. Ingat nih buat pemirsa. Jadi terkait Western, kalian paham kan menu-menu Western? Nah, menu-menu Western itu kan yang memerlukan bahan-bahan kualitas ya premium. Ya, seperti contohnya premium, bahan apa sih? Oke, saya contoh di sini seperti ini, stick aja, jangan kita yang mudah ya, stick. Yang paling gampang adalah sirloin stick. Sirloin stick itu dimasaknya seperti apa sih? Ada yang langsung kena api, ada yang juga di pan fry. Oke. Kalau misalnya, sementara kita pakai daging impor, kenapa? Karena tingkat kelempukannya untuk steak itu. Jadi kita bisa mengukur kelempukannya, tingkat kematangannya juga, mulai dari rare, medium, grade-nya juga itu. Nah, dengan yang benar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, berarti kan
sebelum masuk ke bahan premium yang tadi di awal bilang mereka dikasih produk knowledge Betul. Ya, Jadi itu selama teori. Pak. Yang awal sama kita teori. ini dulu. Terus ketika penanganan mereka tetap dibimbing gimana dikira-kira aja. Misalkan dalam satu materi itu bakal nggak atau ada siswa nggak misalkan harus membuat medium well ternyata well done itu terjadi atau enggak karena dari bahan kualitas yang memang sudah dipilih premium terus dalam pendidikannya seperti apa? Oke, kalau untuk itu tetap kita bimbing, kita guide ya untuk misalnya contoh tadi Pak Yogi bilang untuk jadi medium tiba-tiba siswa memasak well done. Oke, di sini sebelum dia menjadi well done kita kasih pakem-pakem. Contoh gini, untuk medium misalnya 4 menit balik lagi 2 menit. Nah, kalau misalnya dia tidak mematuhi itu, kita akan well done. Berarti balik lagi komunikasi siswa sama pengajar itu harus secara benar ya. Jadi kelebihannya akademi ini kalian yang rumah, jadi sebenarnya tidak akan pernah miss, ya kan? Selama siswa benar-benar mengikuti rule regulation yang saya sudah bimbing. Jadi rule-nya memang harus 4 menit, ya mereka 4 menit. Betul. Jadi karena di dunia pendidikan kadang-kadang kan siswa yang saya bilang maaf ya, kadang-kadang nggak mendengarkan pengajarnya suka dia itu ada nggak sih tidak ke siswa kayak gitu? Oke, mungkin saya pribadi pernah menemui, tapi di sini kita adalah gimana caranya supaya dia bisa mendengarkan, bisa mengikuti kita. Karena di sini kita sama-sama pengen mengajarkan yang terbaik buat siswa. Jadi tetap kita bimbing. Jadi walaupun mungkin dia sudah advance, sudah mengerti segala macam, tapi dengan belajar di sini kita minta tolong dia suruh mengikuti kita. Jadi memang kan regulasinya ketika memang mengambil program khususnya akademik karena kompetensi balik lagi ke kompetensi ya. Betul. Karena kompetensi itu adalah yang dibilang rule regulationnya mereka juga harus paham dan aturan-aturannya seperti apa itu jadi kompetensi yang bisa jadi seorang profesional ya hal-hal seperti itu yang harus dipatuhi. Iya, betul. Tadi kita balik terkait dengan alat dan bahan terus apa lagi? Oke, sama ini untuk nanti dari semua itu adalah kita akan menghasilkan seorang chef yang lagi yang saya awal-awal jelaskan, dia menjadi profesional chef yang sesuai standar sertifikasi untuk nasional untuk kerja itu BNSP. Dan sebelum mereka melaksanakan RSP atau dari BNSP itu adalah siswa setelah belajar memasak semua itu kalau saya jelaskan misalnya ada Western, kalau Southern ada Western, ada pastry, ada home cooking Indonesian, Japanese, Oriental. Nah setelah mereka melalui itu semua, mereka akan ditempatkan ke work placement atau tempat magang dulu sebelum mereka tes. Magang itu standarisasi rekomendasinya itu siswa itu ketika dia udah kenal alat-alat, mereka udah kenal alat-alat yang kompeten atau alat-alat yang benar supporting untuk suatu produk atau kualitas produk yang dihasilkan. Terus rekomendasi dari chef itu biasanya seperti apa untuk properti yang harus dituju atau properti ketika mereka harus berani seperti apa ya kira-kira rekomendasi dari chef. Oke, kalau kita di sini menginginkan siswa mendapatkan tempat kerja, terutama di hotel terbaik di Jogja ya, ada di Jogja. Oke, semua itu adalah tergantung dari siswanya itu. Dia sejauh mana mengikuti chefnya, terus atau mengikuti standar resepi, terus cara kerjanya, standarnya, terus itu mencakup semua, termasuk hygiene, sanitasi dan segala macam. Itu mempengaruhi work placement kalau kita istilahnya. Gitu. Karena kita tidak mau mempunyai, siswa yang setengah-setengah, istilahnya gini, dia bisa tapi maaf hygiene sanitasinya kurang, contoh seperti itu. Terus dia udah jago di segala macam tapi untuk kerapihan kurang. Jadi kita itu mencakup semua, itu akan selalu kita awasin. Selektif lah ya. Kita ya. Jadi ketika memang kita mau rekomendasikan, kita balik lagi kita arahin dulu standar suatu properti itu biasanya mencakup hal-hal seperti bisa diikuti atau tidak. Betul. Jadi sebelum di on job training di tempat lain, jadi kita sudah kasih masukan-masukan. Kita sudah kasih masukan, biasanya kadang kita tes. Nah, secara tidak langsung kita sudah seperti kerja di hotel harus seperti apa? Betul. Kalau akan bila orang penyewa Ya. dia sudah job training. Dia sudah job training, baik lagi karena kenapa dia masih di sini belum ada beberapa materi yang dilakukan, yaitu kelas bahasa, ya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, terus bahasa entrepreneurnya itu wirausaha. Dari
barista udah. Sama barista belum. Karena pandemi gini jadi ada beberapa yang pending. Hari ini buat apa? Hari ini membuat skon. Itu skon ada berapa? Apa sih? Kita sedikit bicara sama angkatan yang 9. Nah, angkatan sebenarnya angkatan 9 nanti kita juga sudah memasuki yang tadi di awal angkatan ke-6. Sedikit informasi atau gimana sih rasanya belajar di akademi atau kenapa jadi pilihan akademi kuliner yang ada di Beyond Internasional Education. Oke Pak, jadi sebelumnya saya dulu pernah mengikuti kelas reguler di sini. Sebelum mengikuti, Oh, pernah reguler. saya pernah mengikuti kelas reguler sebelum mengikuti yang akademi. Jadi saya di sini kenapa memilih akademi, karena saya juga ingin menjadi yang terbaik di bidang ini ya. Jadi saya mengikuti ini supaya saya bisa benar-benar belajar lebih detail permasalahan-permasalahan yang ada di dapur. Nah, jadi benar-benar menguliti yang saya bilang tadi. Jadi bahasanya sekalian, atau kalau memang benar-benar kalian menjadi seorang profesional, kenapa nggak langsung terjun yang lebih serius lagi? Makanya pilihan dari reguler sebelumnya terus masuk ke akademi. Ya. Terus selama workplace atau job training seperti apa? Dan mungkin kasih gambaran sedikit ke ya, pemirsa. Oke, jadi untuk waktu saya OJT itu, saya memilih salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta, Marriott Hotel. Nah, setelah saya masuk di sana itu awalnya saya merasa kayak apa ya, punya perasaan kayak gimana sih di sana, saya ada rasa sedikit gugup lah. Tapi setelah saya masuk di sana, saya merasa kalau bahan yang saya gunakan di sana, peralatan yang saya gunakan di sana tidak jauh beda sama di sini, Pak. Jadi hampir sama lah. Hampir sama, Pak. Jadi untuk kelas yang akademi ini sangat mumpuni, Pak. Jadi ketika di sana kita mampu bersaing dengan anak-anak training lain dari kampus-kampus lain. Di sana itu kurang lebih berapa lama? Saya di sana 6 bulan, diwajibkan 6 bulan. Terus pengalaman yang lebih menarik di sana ketika job training dengan apa yang diajarkan ini, ya, mungkin ada lah ini kan misalkan lah ini menu yang biasa saya lakukan malah menu yang kelas premium, tapi di hotel ini menggunakan kategori produk kualitasnya yang di bawah premium. Pernah ketemu hal-hal yang unik seperti itu nggak sih? Pernah sih, pernah menemukan hal seperti itu. Tapi di apa namanya kita juga mengikuti di sana. Jadi kita harus mengikuti standarisasi yang ada di sana. Walaupun kita sudah tahu standarisasi yang sebenarnya seperti apa, tapi kita harus tetap mengikuti standarisasi yang ada di sana. Oke, makasih Mas Wawan. Jadi benar-benar ketika pendidikan di sini kita benar-benar tahu banget basicnya yang dibilang ini loh bahan kualitas bagus, tapi ketika digunakan di suatu properti atau di suatu usaha industri lain dengan menggunakan bahan yang di bawah standar kita, itu kadang-kadang memang ada sedikit perang ini ya. Ini gimana sih kok harusnya kan memang pakai standar ini, tapi tetap diikuti dari regulation dan manajemen yang ada di sana ya. Jadi benar-benar ya itulah bagian dari kompetensi. Jadi ketika dimanapun ditempatkan dan bahkan apapun yang digunakan, ketika punya skillnya itu pasti bisa lah ya. Nah sekarang lagi masak Scone. Nah boleh cerita sedikit scone. Ya, jadi scone ini salah satu bisa dibilang cemilan untuk waktu-waktu tertentu seperti tea time gitu. Ini berasal dari Skotlandia dan juga dari Inggris. Scone. Ya. Jadi Skotlandia. Iya. Dan jadi sedikit dijelasin makanan khas cemilan ya. Iya, cemilan. Berarti kalau pendidikan di sini selain produk yang diajarkan kualitas produk dari terminologi dari asal produk itu juga diedukasi. Jadi ketika menjelaskan sesuatu itu, jadi makanan yang ini dibuat bukan karena
ilham atau inspirasi Iya. karena memang tahu terminologinya produk tersebut ya. Iya, benar. Jadi itu diajarkan di sini juga. Ini diajarkan. Thank you soalnya. Sekarang kembali ke saya Pak. Yang tadi dijelaskan di awal dan sampai yang terakhir dari kita bahas itu pendidikan selain kuliner, terus apa lagi sih yang menjadi keunggulan dari akademi? Oke, tadi ada mulai dari bisnisnya juga, terus ada juga jangan lupa kita ada kelas gizi. Gizi, kos juga ada, costing, gizi itu semua ada, termasuk Lengkap. Gizi juga. gizi termasuk. Jadi, nah keunggulannya makanya saya bilang ketika ngambil produk akademi kulineri akademi 1 tahun ini, kalau dibilang amazing kayak. Jadi paketnya sangat bagus. Jadi maksimal. Ketika memang kalian ngambil reguler, kalian akan memang diarahkan untuk effort kalian ke misalkan kalian mau ke Japanisnya, kalian mau ke testingnya, kalian mau ke bakerynya. Tapi ketika ambil di akademi 1 tahun ini, kalian mendapatkan semuanya. Semuanya. Ya? Oh, terus apa lagi saya lihat? Oke, untuk ininya sendiri, untuk nanti RSP, Sudah, fasilitasnya apa nih Saripan? Kalau ngambil akademi. fasilitasnya adalah ya nanti kita akan memberikan semuanya peralatan memasaknya pasti ya, untuk katalogisnya lengkap, terus sama seragam, terus termasuk safety shoes, Terus alat apa ini alat kelengkapan Alat kelengkapan. dan untuk atau belajar itu dilengkapi. dilengkapi semua. Jadi yang tadi berarti kan itu ada masuk ke kitchen area yang di kelas teorinya kelengkapannya apa? Kelengkapannya pasti ya kalau teori ada pasti harus alat tulis, terus baju untuk karena beda ya baju untuk di kelas dengan untuk teori itu kita tidak boleh memakai baju seragam ini untuk di kelas. Oh jadi benar ya. Jadi kalau di sini lengkap. Jadi kelas teori berbeda, kelas praktek berbeda. Jadi kalau set jaket itu digunakan ketika apa? Polo shirt atau set khusus itu digunakan juga apa material. Jadi sudah berapa banyak sih selain Apa namanya? Pilar, utensil knife, terus sanding blade yang buat menggergaji bergerigi itu. Ini sama cleaver atau golok ya. Lengkap ya. jadi termasuk dapat tasnya. Tasnya. Dan di sini juga mengajarkan siswa untuk gimana merawat peralatannya masing-masing. Karena itu bagian dari hygiene dan sanitasi lagi balik. Karena itu mereka harus merawat bagaimana pisaunya harus tetap tajam, harus dibawa setiap hari dan harus membersihkan sebelum ditaruh lagi ke tasnya masing-masing. Di sini di modul ini saya kira mengajarkan basic membuat stok, benar semua stok. Semua jenis stok. Jadi white stock, brown stock, White stock, brown stock, terus vegetable stock, sampai stok. turunannya juga. Turunan stok. Saya kasih contoh sih, siswa ketika memang membuat stok itu apa yang mereka lakukan. Biasanya misalkan tema realnya harus merejus daging atau tulang itu dipraktekkan. Betul. Jadi gini, banyak sekarang ini contoh kita stok itu mudah dibuat pada instan dengan bubuk atau cairan dicampur air Yang udah yang umum siap. yang sudah siap jadi. Betul. Di sini kita akan mengajarkan adalah misalnya kayak membuat white stock sama brown stock. Contoh perbedaannya apa? Kalau white stock itu langsung direbus dengan air. Kalau brown stock adalah harus melalui proses pemanggangan. Nah di sini adalah membuat white stock itu tidak bisa diburu-buru. Yang harus diingat itu ada slow cooking di mana pelan-pelan. Waktu mungkin 4 jam, berapa jam. Dan tapi itulah yang harus kita dapat adalah aroma, tekstur, rasanya dari stok itu sendiri. Kalau dibilang ya di awal bahwa mereka belajar di sini benar-benar detail. Jadi ketika memang belajar brown stock, mereka akan dari awal brown stock itu dibuat seperti apa, walaupun memakan waktu lama ya, karena itu proses yang harus mereka pahami. Jadi ketika
sorry, mungkin seasoning mereka gampang gitu, atau yang sudah siap ada demi-glace instan kayak gitu. Kalau di sini dia menggunakan bahan-bahan instan ya, tapi langsung dari awal gimana mereka mengetahui, karena basic banget Karena itu, basic, dan betul. yang nanti kedepannya mereka juga bisa membuat atau mengkreasi dari turunan-turunan tahunnya itu sendiri, jadi tanpa harus melakukan produk-produk instan. Terus apa lagi? Oke, saus, misalnya kita ada fried basic saus misalnya, itu mereka tahu turunannya, umum kita ajarkan turunannya, per turunan itu sampai beberapa macam gitu. Nanti di sini ada dari bahan itu mereka bisa mengembangkannya untuk usaha mereka. Di sini mereka bisa menggabungkan, misalnya masakan ada yang tradisional, mungkin dicoba dengan carbonara saus, mungkin bisa masuk nih untuk usaha mereka. Di sini kita juga membuka diskusi untuk siswa ya, untuk misalnya mau usaha seperti itu. Bahkan juga ya konsultasi seperti itu. Bahkan untuk yang alumni pun kita selalu open, misalnya datang dengan perjanjian, maksud membuat perjanjian untuk datang harinya apa segala kita bersedia untuk konsultasi, misalnya mereka konsultasi apapun sampai untuk usaha. Kelebihannya ketika memang sudah lulus pun mereka masih punya kesempatan untuk berkonsultasi Dengan chefnya. Jadi kira-kira saya mau usaha ini, yang saya dapatkan seperti ini, terus mau dikembanginnya seperti apa ya gitu. Betul. Jadi yang saya dapatkan sendiri, kalau menggunakan kualitas bahan seperti ini make sense juga gak sih dengan kondisi atau kultur yang ada terdapat di suatu usaha. Betul. Jadi mereka juga Diajarkan seperti itu. konsultasi seperti itu. Iya. Terus setiap materi yang diberikan ke tim itu diajarkan juga gak sih yang namanya ini akan jadi berapa porsi, ini akan jadi berapa porsi, ini akan jadi berapa porsi. Oke, itu pasti Pak. Jadi setiap kita ada namanya lembaran, contoh lembaran menu itu per siswa, itu adalah nanti di mana itu akan menjadi berapa yield, istilahnya berapa porsi satu membuat itu. Dan itu juga saya jelaskan, misalnya untuk untuk menjual di Indonesia, di Jogja, itu ukurannya seberapa. Tapi kita memberitahu juga aslinya tuh porsinya sebesar ini, gitu. Untuk orang misalnya kebetulan saya ngajar restoran, mungkin kalau waktu di masak di Inggris, di US, porsinya besar. Tapi kalau buat kita pasti akan diperkecil. Nah itu ukuran-ukuran itu yang kita juga jelaskan itunya semua. Jadi harus disesuaikan juga. Jadi Betul, disesuaikan. ketika memang kita belajar Western sendiri dapat produk yang sebenarnya memang di gramasinya 300 sampai 500 gram ya kan, setengah kilo daging. Terus kalau orang Indonesia makan daging setengah kilo seperti apa ya. Terus kayak misalkan res atau yang masih ada darah-darahnya, grade-nya medium well, medium, kan kira-kira masuk ke di kebutuhan orang-orang kita gitu. Betul. Terus yang menarik juga kalau saya melihat kayak pasta, berapa banyak pasta sih yang biasanya siswa dapatkan atau yang biasa saya masyarakat. Oke, kalau pasta kita, kalau yang pasta jadi yang langsung bikin itu akan banyak beberapa macam, bisa 4 sampai 5 macam. Tapi kita juga akan mengajarkan bagaimana membuat pasta dari tepung terigu, benar-benar dari dasar, benar-benar dari serat, semua digabungkan. Dan itu biasanya saya bikin ravioli terus sama tortellini. Di sini juga itu adalah salah satu yang umum banyak dikonsumsi di hotel-hotel di Jogja. Jadi memang kita mengeksplorasikan juga mengedukasi siswa itu yang benar-benar mungkin kalau di Jogja atau di umumnya dihasilkan Pak, contoh misalkan rigatoni ya, Rigatoni itu satu sel pasta itu kira-kira orang mau makan nggak ya? Ya, jadi kita lihat juga maksudnya permintaan apa yang lagi tren atau yang lagi di pasar itu seperti Jadi apa. basicnya saya juga mengajarkan menu-menu yang memang sudah menjadi update atau yang memang populer ya, populer ya. Jadi itu menu-menu yang memang lagi hit yang diajarkan. Jadi bukan materi-materi yang memang hanya untuk disampaikan, bukan materi yang memang ini materi yang memang lagi banyak orang, jadi lebih upgrade ya. Dan ada juga beberapa mungkin yang tidak lazim bahannya, ada beberapa yang tidak lazim. Dan itu mudahnya adalah tapi begitu mereka masuk hotel bintang 5 atau di atasnya itu, bahkan mereka misalnya ada kesempatan untuk sekolah lagi di luar atau bekerja di luar, mereka sudah familiar dengan cara mengolah bahan itu, sudah familiar dengan gimana sih aroma, tekstur bahan tersebut.
gitu. Karena kan di sini juga kita dari kualitas bahan kan harus tahu kan tetap bahan walaupun dia premium pasti ada di bawahnya. Nah, dia pemakaian premium ini seperti apa sebetulnya? Gitu. Nah, kita nih udah banyak bicara dengan Chef Ivan nih. Mungkin ada pemirsa yang mau nanya-nanya sedikit gimana sih atau mau kangen dengan suasana kitchen kita atau mau tanya langsung dengan Chef Ivan seperti apa. Nah, kebetulan kita hari ini juga ada regular class, ada pastry for kids, ada pastry pizza juga, pastry. Sabtu itu yang tadi saya jelaskan Senin dan Jumat untuk KBM akademik, dan Sabtu itu kadang juga dilakukan kegiatan ada namanya yang materi tertinggal atau Kelas pengganti. kelas pengganti. Nah, Sabtu juga kita biasanya reguler sendiri aktif. Jadi rekomendasi sendiri kalau KBM itu sebenarnya lebih ke pagi, kalau kuliner itu lebih ke pagi atau ke siang. Oke, kalau untuk kuliner ini sebenarnya kan kita mempunyai jadwal ya, jadwal untuk masing-masing kita menyesuaikan dengan chefnya. Misalnya chef si A hari Senin, si B hari Selasa dan lain-lain. Nah itu kita punya jam kita jam mulai jam 10 sampai sore jam 4. Nah itu bisa fleksibel. Nah di sini juga nanti menyesuaikan kelasnya. Ya hari ini misalnya ada bakery portrait juga, bakery ya, terus kita dengar sendiri lagi menyiapkan terus hari ini ada Muhammad Setiawan kelas berarti materi selama pandemi ini dia beberapa materi yang belum ketemu, dan pentingnya yang tadi saya juga sampaikan personal hygiene itu adalah bagian dasar banget ya, bagian dasar untuk orang profesional atau orang yang berkompeten. Jadi kalau materi-materi yang saya bisa sampaikan sendiri tadi cukup yang populer ya, terus tadi pembuatan saus sendiri atau jasa-jasa penggunaan saus itu diajarkan di sini. Nah, yang satu hal lagi saya bilang kira-kira apa sih yang sampai saat ini mungkin orang belum tahu atau pengen tahu bergabung di akademi seperti apa. Saya harus ahli, padahal tadi kawan ini menjelaskan ketika hotel ya mereka dapat apa yang diajarkan di sini di hotel ternyata sama, apalagi hotel yang properti cukup dan juta. Oke, saya bahkan panjang ya, jadi saya sekali seperti ini. Misalnya seorang membuat menu contoh seperti awal membuat skon, kita kasih tahu itu berasal dari mana, terus kapan dikonsumsinya, ya kan? Setelah kapan dikonsumsinya, terus nanti penyimpanannya gimana, semua teknik-teknik itu kita ajarkan. Nah, terus juga selain itu juga menambahkan lagi penggunaan alat-alat. Alat-alat akan menjadi lebih banyak dan lebih baru. Selama alat ada baru, kita akan mengajarkan cara penggunaannya. Mungkin ada beberapa visualisasi yang tidak ada di sini, tapi kita tahu cara penggunaan pengoperasian seperti apa, kita akan jelaskan. Kemungkinan mungkin di sini kita nggak ada kalau kita tidak membutuhkan, tapi di hotel itu ada. Mungkin ada beberapa chef yang sudah mengenal alat itu. Itu nanti misalnya kadang itu walaupun itu training, ya kadang juga datang ke sini untuk konsultasi. Chef, pemakaian alat ini seperti apa, gimana? Walaupun misalnya diajarin, misalnya mereka belum sampai menggunakan alat itu, kita kasih tahu ini seperti ini. Treatmentnya gimana, pembersihannya gimana. Ini lengkap lah ya, untuk tools alat-alat, jadi kayak membuat produk itu contoh kasus harus menggunakan api atas, api bawah, terus regulasi penggunaan alatnya sendiri harus seperti apa, terus memperlakukan alat itu juga harus seperti apa. Jadi lengkap ya. Terus yang paling utama dari baik lagi kalau saya tetap mengatakan hygiene dan sanitasi. Oke, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Mau tanya, Chef,
Ya. saat ini kan yang program akademi itu ya, itu seperti di kuliah gitu kita harus lari dengan jadwal-jadwal tertentu. Juga apakah ada batasan minimal usia, maksimal usia untuk bisa gabung kelas yang akademi yang untuk profesional chefnya itu? Usia. Iya. Nah, kalau usia sebenarnya yang terpenting adalah mempunyai ID atau berKTP, karena syarat untuk masuk ke BNSP sendiri itu mereka harus melampirkan ID atau KTP. Jadi syarat utama itu walaupun sudah berusia, dalam artian yang penting mereka punya KTP. Jadi ya kelulusan kita yang saya bilang di awal bahwa kelulusan kita berkompeten. Jadi syarat untuk kompeten sendiri salah syaratnya adalah mempunyai KTP. Itu. Jadi usia tidak ada batasan karena memang lebih ke mengarahkan untuk menjadi ya menjadi seorang profesional dan menjadi seorang wirausahawan. Jadi tidak ada batas usia. Yang terpenting sudah cukup untuk mempunyai KTP. Oke, ini saya tambahin ya. Kenapa diperlukan yang sudah ber-KTP atau sudah dewasa? Di sini ada beberapa, kita mengajarkan ada itu secara internasional ada untuk penggunaan misalnya mesin-mesin. Itu tidak boleh di bawah 17 tahun. Contoh meat slicer, walaupun mungkin di sini ada. Tapi begitu mereka training di hotel, mereka akan ketemu meat slicer. Nah itu tidak boleh pengoperasian di bawah 17 tahun. Itu ada rulesnya internasional. Jadi kita akan adaptasi itu juga. Ya, jadi dari alat-alat dan menggunakan alat-alat yang tadi saya juga tambahkan bahwa salah satunya jadi persyaratan ya. Jadi cukup umur lah ya. Dan untuk persyaratan administratifnya ya apa KTP. Tuh, cukup dijawab pertanyaannya atau memang kurang jelas? Ada lagi mungkin mau ditanya? Jadi usia cukup karena kita diajarkan untuk menggunakan alat-alat yang mungkin beresiko ketika memotong, Betul. terus men-slice. Nah, jadi untuk syarat administratifnya sebenarnya cukup punya KTP. Itu aja sih syaratnya. Kalau Tim pembesaran saya ikut nih program di sana, terus setelah lulus tuh saya bisa jadi apa gitu. saya jadi apa? Nah ini menarik kan? Karena banyak Maksudnya peluang kerja kah, peluang usaha kah, seperti apa sih gambaran yang bisa diraih mungkin ketika kita jadi lulus di sana kayak gitu. Nah, ini menarik nih, karena banyak orang tua juga atau pendatang menanyakan setelah melalui akademi ini, saya jadi apa? Nah, tadi kita sempat bertanya ke siswa ya, saya tanya. Jadi, kenapa mengambil program akademi? Karena saya ingin lebih menjadi seorang yang profesional. Jadi, investasikan masa produktivitas kalian untuk kedepannya yang lebih cerah. Dalam artian, ketika kalian mendapatkan program pengolahan semua materi di sini, terus balik ke diri kalian, apakah saya mau bekerja sama orang lain atau saya mau membuka usaha untuk diri saya sendiri? Karena yang saya bilang, ilmu kuliner ini tidak akan tergerus oleh waktu. Itu selama kita punya kemampuan itu pasti ya boleh kata bisa jalan, karena semua materi di sini lengkap. Dalam artian dari siswa sudah menggambarkan kenapa mereka atau siswa itu mengambil akademi, padahal sudah mengambil reguler. Itu bagian dari passionnya, hasrat dia untuk lebih mencintai atau lebih mendalami ilmu kuliner. Nah kedepannya dia menjadi apa? Nah kedepannya yang diinformasikan tadi bahwa dia akan membuka usaha, dan selama mereka siswa itu bertraining, dia juga mendapat banyak pengetahuan tentang ilmu tentang kuliner yang mungkin di sini tidak dapatkan, di sana dapatkan.
referensi atau rekomendasi yang tadi saya juga sampaikan ketika mereka belajar di sini, terus balik ke individunya masing-masing kan. Nah, kita punya kolega-kolega hotel, kita punya rekan-rekanan partner industri-industri, itu bisa aja sebenarnya ya. Tapi balik lagi, ketika memang menginvestasikan masa produktivitasnya di kuliner akademik ini, tujuan kedepannya itu harus jelas lebih dahulu. Jadi kalau bekerja untuk petapa, kita sudah siapkan untuk skor misalkan di Bantai Mungkin air preparation. Terus untuk industri kerjasama kita sudah siapkan yang namanya bisnis for Mandarin. Untuk psikologis mental sendiri kita juga kerjasama sebenarnya dengan psikologis detection, itu lengkap sebenarnya. Terus ketika target masuk di akademi ini, kelulusannya akan menjadi seperti apa, back to back lagi dia mau jadi seperti apa, dengan punya banyak kemampuan dan akan digunakan ke apa. Kalau untuk bekerja secara legal mereka berkompeten, siswa itu kelulusan berkompetensi, jadi nggak ada kekhawatiran. Ketika memang mau berusaha atau membuka usaha dengan kemampuan yang banyak, mereka juga sudah dibekali di pendidikan. Boleh saya sampaikan? Oke. Jadi apa? Biasanya gini, kita ada pilihannya dua. Misalnya dia mau jadi profesional chef, ya. Dia lanjutkan, maksudnya pendidikannya di benar-benar diikuti di hotel. Kadang waktu job training ada beberapa siswa ditawarkan untuk magang, bahkan mau jadi pekerja kontrak, karyawan kontrak dan sebagainya. Itu kalau menurut saya adalah kalau bisa diambil selama tidak mengganggu kegiatan belajar di sini, mungkin bisa disesuaikan. Atau bikin bisa nego ya, bisa nego dengan si hotel itu adalah gimana, boleh nggak saya nanti setelah ini saya kerja setelah lulus gitu, seperti itu. Oh iya, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi bisa juga. Ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Saya mau bertanya nih, bagaimana tenaga pendidik dari AIENS bisa menekankan sistem pembelajaran yang merubah passion menjadi tanggung jawab? Karena emang kalau kita lihat dunia kuliner ini semakin berkembang pesat. Ya. Lalu profesional chef juga sangat dibutuhkan di banyak hotel. Nah, saya rasa kalau cuman menyalurkan passion dengan background menyalurkan passion untuk masuk ke AIENS kulineri ini, saya rasa kan itu cuman hal yang banyak. Yang saya tahu biaya untuk bisa masuk ke AIENS ini kan besar nih. Bagaimana tenaga pendidik bisa menekankan atau bisa merubah seorang siswanya untuk menjadi lebih tanggung jawab terhadap passionnya. Gitu. Pertanyaan menarik nih, ya kan? Nah, terima kasih Pak. Jadi gini, kadang si pengajar kami juga, terutama chef dari keseluruhan yang ada di Kuliner College sendiri, menekankan ketika memang menjadi suatu pilihan untuk menjadi seorang profesional, mereka juga harus menekankan punya kemandirian, tanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Jadi awal ketika komitmen bergabung yang tadi disampaikan, ini biaya investasi pendidikannya tidak cukup murah. Jadi dalam artian pendidikan yang diinvestasikan untuk anak didik kepada AIENS Akademi Kuliner ini adalah tidak sedikit juga. Jadi ada harapan-harapan dari orang tua juga untuk agar anaknya punya kemandirian dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih. Dan setiap harinya chef itu selalu mengingatkan arti sebuah profesi dan apa yang akan dicapai untuk kedepannya ketika mengambil pendidikan profesi chef atau mengambil pendidikan kuliner seperti itu. Bisa dikasih sedikit saya Pak. Biar biasa
selain diajarkan ini bahan, ini apa, ini panennya, ini apa, Oke, ada pemakaian seperti apa sih? Oke, tadi dibilang tidak hanya menjalankan penyaluran passion, yang dimana berubahnya menjadi profesional atau menjadi usaha. Oke, itu baik lagi dari awalnya seperti apa. Oke, passion kita salurkan dan lain-lainnya. Begitu memilih kulineri, dia tidak tahu secara keseluruhan dia menjadi apa. Untuk berubah itu adalah tetap secara, walaupun contoh seperti saya mengajar, tetap saya punya passion untuk masak, tetap perlu belajar dan belajar terus. Jadi belajar itu tidak berhenti di sini aja. Nanti berlanjut di sini, mungkin di tempat kerja ada pembelajaran lagi atau melanjutkan lagi di jenjang lain. Atau misalnya menjadi spesifikasi. Nah untuk berubah itulah dia harus pertama benar mempunyai passion dan kedua memang sudah niatnya itu bulat. Terus adalah konsisten. Konsisten kenapa? Di sini kita mengajarkan tanggung jawab semua. Jadi tidak sekedar masak ini selesai pulang. Enggak. Lalu kita mengingatkan sudah dilatih belum? Mungkin beberapa siswa bosan mendengar kita udah buat apa di rumah. Walaupun mereka nggak buat, tapi kita selalu nanya. Contoh seperti kenapa? Karena tetap harus dilatih sama dengan kedokteran. Ada ini skill. Jadi nggak boleh saya udah pernah buat rasanya, udah. Dia bikin nggak buat setahun terus begitu setahun dia buat lagi dia lupa. Itu nggak bisa. Jadi ada daily basis yang mereka harus laksanakan. Seperti itu. Jadi kenapa kita juga ada kurikulum itu ada bagian psikologisnya. Jadi harapan dari pendidikan akademi ini maksimal dari secara mental, kemandirian, tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Jadi di kesehariannya secara material dan prakteknya setelah mereka memilah bahan, menggunakan bahan, memproses bahan, dan akhir dari penggunaan menjadi suatu produk dan kualitasnya, terus mereka membersihkan peralatannya sendiri, itu kita lakukan konsisten. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia hasilkan, dan apa setelah mereka menghasilkan. Jadi best untuk pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kemandiriannya dilakukan setiap hari. Ya. Nggak kita bisa masak, tapi kita juga harus paham cara membersihkan. Nggak kita cukup bisa membuat satu produk, tapi kita juga paham untuk menginvestasikan atau bagaimana alat-alat atau masa yang sudah dilakukan depannya yang baik. Dan juga kan dari yang tadi pengajaran untuk entrepreneur dan lainnya ada siswa juga ada masukan misalnya yang mau bekerja sebagai profesional chef yang membuat usaha, boleh itu akan dibantu semuanya Pak Yogi. Oke, jadi gimana Pak? Tanya, jadi memang dari segi akademinya sendiri kita mengajarkan mereka sebelum mengolah, setelah mengolah mereka sudah diajarkan untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi dari cleanliness personalnya sampai cleanliness peralatannya sampai clean untuk pemilihan bahan-bahannya. Jadi cara konsistensi untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih itu dilakukan setiap hari dari Senin sampai Jumat, ya. Jadi benar-benar ketika mereka belajar bukan belajar aja, tapi mereka juga harus membersihkan apa peralatan yang mereka sudah gunakan atau merawat peralatan mereka yang sudah dipakai. Oke, kalau secara keseluruhan gini, semua itu mencakup dari misalnya gimana, baik lagi kan, tadi pertanyaan tadi adalah gimana mengubah itu menjadi, oke, semua itu kan perlu usaha dan segala macam usaha terus dengan peralatan, investasi dan lain-lainnya. Nah, kita ajarkan aja gimana cara membuatnya benar dan segala macam, karena itu akan menjadi modal untuk mereka untuk usaha. Seperti itu. Jadi, kan siswa akan mendapatkan modul seperti ini. Jadi ketika memang setelah menjadi alumni, mereka bisa lihat-lihat lagi apa aja sih yang sudah dilakukan dan harus seperti apa sih, dan lengkap resep yang sudah diberikan di tiap-tiap set yang mereka ikuti. Jadi harapannya ketika mereka sudah melakukan atau menginvestasikan masa politik dengan akademi kuliner hanya menjadi seorang profesional chef, mereka juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan mereka, bukan sekedar passion, tapi bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih. Dengan salah satunya
ada bekal untuk fasilitas dan modul seperti ini untuk merefresh lagi kenapa saya jadi tertarik untuk mengambil di program akademik seperti ini. Oke, nah ini sedikit informasi juga. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Nah, sedikit informasi juga di program kita sendiri, program Lesson sendiri kita ada promosi banyak program-program reguler kita juga untuk yang kulineri oriented sendiri kita punya promosi ada selain kelas kuliner seperti ini juga kita ada program yang namanya barista program 1 bulan dan 3 bulan atau program short learningnya 1 hari yang selama materi yang disampaikan itu kurang lebih 3 jam, dan program baking for home yang kelas online khususnya untuk bakery, dan ada kelas khusus untuk basic stick langsung dengan saya Irfan yang tadi kita kasih gambaran sedikit gimana sih making web, gimana sih mengolah, dan basic image ini diajarkan juga tentang setlistnya ya, membuat macam-macam setlistnya ya. Dan juga beberapa potongan daging yang biasa digunakan membuat steak. Nah, beberapa potongan bagian yang biasa digunakan di daging stick. Ya. Nah, satu hal lagi untuk para partisipan yang sudah hadir hari ini, untuk kelas program kita ini dibuka setiap hari, jadi kapanpun kalian bisa bergabung. Untuk hari ini pembahasan terkait untuk akademi, nanti kita akan ketemu lagi tentang pembahasan tentang regular program kita yang seperti apa. Nah, Irfan, terima kasih untuk sesi informasi tentang akademi seperti ini, dan Mas Awan tetap menjadi seorang pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan terhadap diri kalian. Jadi besar harapan orang tua sebenarnya ketika menginvestasikan anaknya di akademi ini, harapannya bisa menunjukkan perubahan-perubahan selama mereka belajar di akademi. Oke, terima kasih atas attentionnya hari ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya, saya Pak. See you. Terima kasih, saya Pak. Terima kasih Mas Awan, sampai ketemu ya. Ya, kopi. Aduh.